Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan dari jurusan Teknologi Informasi. Ya teman-teman, sebelum menonton video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ya teman-teman, saya di sini akan sedikit berbagi ilmu, itu bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan baik dan mudah. Pasti kita semua teman-teman ingin menghafal Al-Quran 30 juz. Dan bahkan semua umat muslim ingin mencapai cita-cita ini dalam meraih menghafal Al-Quran 30 juz. Kenapa? Karena menghafal Al-Quran ini begitu banyak manfaat di dalamnya. Di antaranya kita bisa memberikan sebuah mahkota kepada orang tua kita di kelak akhirat nanti. Dan dengan menghafal Al-Quran ini kita juga bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik dengan menghafal Al-Quran 30 juz ini. Dan Muhammadiyah sendiri telah menerapkan menghafal Al-Quran. Itu di berbagai sekolah Muhammadiyah sudah memulai menerapkan program siswa Muhammadiyah dari kalangan SD, SMP, SMA, dan universitas sudah menerapkan dan menjadikan sehari-hari mereka dengan menghafal Al-Quran. Sebagai step awal, 40 sekolah Muhammadiyah di Jawa Timur sudah meluncing program Gerakan Muhammadiyah Menghafal. Dari perwakilan 40 sekolah Muhammadiyah dan koordinator guru BTQ atau baca tulis Quran telah merencanakan tekad bersama menjadikan sekolah Muhammadiyah yaitu sekolah Al-Quran. Adapun 3 program yang berkaitan dengan pembelajaran Al-Quran, yaitu ada tahfizul Quran, ada tilawatul Quran, dan tafhimul Quran. Yang pertama itu adalah ada tilawatul Quran. Tilawatul Quran itu adalah membaca Al-Quran. Adapun tahfizul Quran yaitu menghafal Al-Quran, dan tafhimul Quran yaitu memahami Al-Quran. Sementara gerakan Muhammadiyah menghafal sendiri diimplementasikan dalam bentuk 3 aksi, yaitu siswa menghafal, guru menghafal, dan orang tua menghafal. Jadi dengan adanya orang tua dan guru menghafal, maka siswa akan guru akan menjadi sebuah teladan, dan orang tua juga akan menjadi sebuah teladan. Dengan adanya guru dan orang tua menghafal Al-Quran, maka siswa pastinya akan termotivasi dalam menghafal Al-Quran, karena guru sendiri dan orang tua sendiri telah menerapkan dan mencontohkan kepada muridnya atau siswanya bagaimana cara menghafal Al-Quran. Karena dengan menghafal Al-Quran sendiri, karena dengan Al-Quran sendiri kita bisa termotivasi kepada guru kita dalam membaca Al-Quran. Karena Allah sendiri telah berjanji bahwa Al-Quran itu sangat mudah untuk dipahami. Dalam firman Allah dalam surah Al-Qamar ayat 22 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yazzarna Qur'ana lidzikri fa'al mudakkir. Dan artinya, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Itu dalam surah Al-Qamar ini menerapkan bahwa Al-Quran itu sangat mudah dihafal. Tapi harus ada keyakinan pada diri kita. Kita yakin bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Kita juga harus punya cita-cita yang tinggi bahwa menghafal Al-Quran 30 juz itu tidak mudah, teman-teman. Kita harus dengan mau menghafal Al-Quran 30 juz itu, kita juga harus menjauhi sebuah maksiat. Gitu, teman-teman. Adapun cara-cara menghafal Al-Quran. Yang pertama, kita juga harus ada niat. Niat itu sangat penting, teman-teman. Dengan adanya niat,
kita yakin bisa menghafal Al-Quran. Kalau kita udah ada niat, pasti akan termotivasi dalam sehari kita bahwa kita harus menghafal Al-Quran 30 juz itu. Terus yang kedua adalah kita harus melaksanakan sholat hajat. Biasanya itu sholat hajat paling bagus untuk berdoa kepada Allah itu biasanya jam 2. Kita berdoa kepada Allah, kita bermunajat berdoa, kita menangis bahwa kita, ya Allah, bahwa permudahkan kami ya Allah dalam menghafal Al-Quran 30 juz ini ya Allah. Karena kami ingin sekali punya cita-cita dalam mencapai Al-Quran 30 juz ini ya Allah. Terus ada kita meneguhkan keyakinan kita. Yang ketiga ini keyakinan. Keyakinan itu sangat penting teman-teman. Kita harus yakin pada diri kita atau kita harus mampu bahwa kita punya cita-cita. Kita harus yakin bahwa kita bisa menghafal Al-Quran. Walaupun menghafal Al-Quran itu tidak mudah, harus ada perjuangan dalam diri kita, tapi kita yakin harus ada perjuangan dan pengorbanan dalam kita agar kita bisa mencapai sebuah cita-cita menjadi hafiz Al-Quran. Terus kita harus memperbaiki bacaan kita. Memperbaiki bacaan ini sangat penting teman-teman, karena apabila kita tidak bisa membaca Al-Quran, maka kita harus memperbaiki bacaan dulu kita mengaji kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita. Terus gimana cara memperbaiki bacaan kita? Minimal dari sholat subuh. Misalnya sholat subuh itu kita membaca 1 lembar, sholat zuhur 1 lembar, sholat asar 1 lembar, terus sholat maghrib 1 lembar, sholat isya 1 lembar. Maka dengan itu pasti kita akan memudahkan dalam menghafal Al-Quran, karena kita harus memperbaiki terus bacaan kita dengan baik, dengan terusnya. Dengan memperbaiki terus bacaan kita ini, maka kita bisa mempermudah kita dalam menghafal Al-Quran itu sendiri. Terus kita juga harus akrab kepada Al-Quran. Nah, kita juga harus misalnya setiap hari minimal juga kita minimal misalnya dari sholat subuh kita minimal mau menghafal Al-Quran itu misalnya subuh 1 ayat, sholat zuhur 1 ayat, sholat asar 1 ayat, sholat maghrib 1 ayat, sholat isya 1 ayat, maka kita udah terkumpul 5 ayat teman-teman. Itu teman-teman. Jadi satu hari 5 ayat, 2 hari udah 10 ayat. Jadi itu terus kita harus motivasi. Dan apabila memang ada surah yang susah atau panjang, maka kita dikit-dikit dulu menghafal, misalnya setengah-setengah. Itu teman-teman caranya. Terus kita juga menggunakan satu jenis mushaf saja. Jadi kita perlu tentukan misalnya satu mushaf itu udah bagus, misalnya dalam ayat Quran itu udah favorit kita banget gitu. Jadi nggak usah ganti mushaf, karena dengan ganti mushaf lain akan semakin susah. Jadi gunakan satu mushaf saja dengan hafalan itu. Menurut kita dengan satu mushaf itu sangat mudah untuk menghafal Al-Quran. Terus kita juga sering melakukan murojaah teman-teman. Jadi setiap pagi kita melakukan murojaah minimal ya satu lembar dalam sehari itu. Kalau enggak ya minimal 3 lembar dalam sehari atau 4 lembar. Jadi kita harus mengakrabkan diri kita juga dalam membaca Al-Quran murojaah itu. Terus kita juga harus ada pasang target menghafal Al-Quran. Misalnya kita harus target dalam 1 bulan itu harus menghafal 1 juz. Misalnya 30 juz juz 30 kita harus misalnya dalam 1 bulan kita harus hafal dari An-Naba sampai An-Nas. Kita harus menargetkan bahwa kita harus bisa menghafal Al-Quran ini. Kita harus target dalam 1 bulan kita harus menghafal 1 juz itu, dari juz Amma sampai An-Nas kita harus hafal. Terus kita juga ada juga menentukan hafalan menyetorkan hafalan kita kepada guru kita, kepada teman kita, atau pada masyarakat ataupun teman. Ya, misalnya kita dalam 1 hari ini kita udah menghafal 5 ayat. Maka dengan mudah menghafal 5 ayat ini kita setorkan kepada guru kita, teman-teman kita, agar nanti hafalan kita itu tidak mudah hilang. Tapi caranya bagaimana hafalan itu tidak hilang? Yang pertama adalah
kita selalu mengulang-ulang hafalan itu agar nanti hafalan kita itu tidak hilang. Tapi Al-Quran juga bisa hilang begitu saja apabila kita sering melakukan maksiat, maka biasanya Al-Quran itu juga bisa hilang begitu saja. Kenapa? Karena Al-Quran itu suci, jadi ya tidak boleh kita sentuh dengan maksiat. Makanya kalau mau menghafal Al-Quran dengan mudah, ya pertama kita harus memikirkan maksiat itu. Terus kita juga banyak mendengarkan murotal. Kenapa? Dengan banyaknya mendengarkan murotal, maka kita akan dipastikan bagaimana cara menghafal Al-Quran. Terus bagaimana dengan mendengarkan murotal ini, apakah bacaan kita udah benar? Karena dengan adanya mendengar murotal ini, maka sangat baik bagi kita. Terus kita juga kita bersabar atas ujian. Kita harus bersabar atas ujian saat menghafal, karena pasti dalam menghafal Al-Quran itu pasti banyak cobaan, teman-teman. Karena pertama cobaan mungkin ada cobaan dengan maksiat, itu cuma harus hindari, teman-teman. Karena Al-Quran itu suci, maka segala maksiat itu kita harus hindari, teman-teman. Gitu, teman. Terus kita juga harus istiqomah, teman-teman. Istiqomah itu maksudnya adalah istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Misalnya mau menghafal Al-Quran, misalnya dalam sehari itu 5 ayat, maka kita dalam satu hari itu harus istiqomah 5 ayat harus tuntas, gitu, teman-teman. Agar juga hafalan kita tidak hilang, maka kita terus mengulang hafalan kita agar hafalan kita tidak mudah menghilang, gitu, teman-teman. Ya teman-teman, mungkin itu saja saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan, karena kebaikan hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan buruknya dari saya sendiri. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.